Pak Esra, kalau Allah itu Maha Kuasa, mengapa harus mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan manusia? Mengapa tidak menggunakan kekuasaannya untuk langsung menyelamatkan manusia? Silahkan jawabannya Pak Esra. Ya kalau dia pakai kuasanya, maka yang menonjol adalah kemahakuasaannya. Tapi keadilannya, kasihnya, keadilan harus jalan. Yaitu harus menghukum orang berdosa. Kasih harus jalan supaya penyelamatan orang berdosa. Jadi tidak bisa ditekankan hanya kemahakuasaan. Kalau dia hanya maha kuasa dan selamatkan begitu saja, keadilannya menjadi tidak berlaku. Padahal keadilan menuntut hukuman bagi yang bersalah. Maka semua itu bisa jalan. Jadi sebenarnya di dalam proses penebusan, keadilannya jalan karena ada yang dihukum, yaitu juru selamat. Kasihnya jalan karena orang berdosanya diselamatkan, diganti. Kuasanya berjalan sebenarnya. Karena kuasanya itu yang membuat nilai penebusannya tak terbatas. Sehingga satu orang yang mati tapi mampu menebus seluruh dunia. Itu kemahakuasaan. Karena kalau dia bukan Tuhan yang maha kuasa, dia mati paling-paling bayar satu orang, ganti satu orang. Sedangkan di seluruh dunia, dosanya berapa banyak? Tadi saya bilang dosa satu layak masuk neraka. Sementara satu orang ini dosanya berapa banyak? Lalu dari zaman Adam sampai manusia terakhir di dunia ini dosanya berapa banyak? Dia kalau tidak maha kuasa, dia tidak bisa menebus. Jadi justru kemahakuasaannya terletak pada kuasa penebusannya yang tidak terbatas. Keadilannya terletak pada hukuman terhadap pengganti. Kasihnya terletak pada pembebasan orang berdosa. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esra Soru menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya
Kekayaan Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.